Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang penuh sesak, Sinta Wijaya berdiri tegak dengan tangan terborgol saat hakim membacakan dakwaan penggelapan dana amal miliaran rupiah. Tak seorang pun tahu bahwa di barisan belakang duduk Rina Pratiwi, wanita yang baru saja menjadi istrinya dalam pernikahan sesama jenis rahasia mereka di Singapura, siap mempertaruhkan segalanya untuk membuktikan ketidakbersalahan pasangannya. Udara pengadilan terasa berat, kamera wartawan berkedip tanpa henti, dan bisik-bisik penonton seperti pisau yang siap menusuk reputasi Sinta. Semua mata menatapnya dengan jijik, seolah dia sudah menjadi penjahat terburuk di negeri ini. Tapi di balik topeng ketenangan itu, hati Sinta berdegup kencang. Ini bukan hanya soal uang, ini soal segalanya yang mereka bangun bersama selama 8 tahun terakhir. Yayasan Harapan Indonesia, lembaga amal terbesar di Jakarta yang didanai oleh perusahaan-perusahaan besar dan politisi berpengaruh, telah menjadi panggung karier Sinta. Dia naik dari staf biasa menjadi direktur eksekutif hanya dalam waktu 4 tahun. Ambisinya tak kenal lelah, dia tahu bahwa di dunia bisnis dan politik Indonesia, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Rina, pengacara perusahaan yang cerdas dan tenang, selalu menjadi bayangannya. Mereka bertemu pertama kali di sebuah rapat strategi di kantor pusat yayasan di Sudirman. Sinta ingat betul hari itu, Rina datang dengan setelan hitam rapi, mata tajamnya langsung menangkap kelemahan proposal Sinta. Sejak saat itu, persaingan berubah menjadi ketertarikan yang tak terucapkan. Malam-malam panjang di apartemen mewah Sinta di kawasan Kuningan menjadi saksi bisu hubungan mereka. Mereka berjanji tak akan pernah mengungkapkan apapun di depan publik. Indonesia bukan tempat yang ramah bagi cinta sesama jenis. Satu oto saja bisa menghancurkan kontrak jutaan rupiah, donor besar, dan posisi politik yang sedang dirintis Sinta. Tapi 2 bulan lalu, di sebuah hotel kecil di Singapura, mereka mengucapkan janji suci dalam upacara sederhana hanya dihadiri 2 saksi. Tak ada sertifikat resmi, hanya cincin tipis yang disembunyikan di bawah kalung. Kita akan selamanya, bisik Rina saat itu. Sekarang cincin itu terasa seperti beban yang semakin berat. Tuduhan datang tiba-tiba. Laporan audit internal menemukan kekurangan dana amal sebesar 20 miliar rupiah. Semua jejak digital mengarah ke rekening pribadi Sinta. Media langsung memberi label, Direktur Amal Korupsi untuk Gaya Hidup Mewah. Rial utama Sinta, Pak Bambang, wakil ketua yayasan yang selalu iri dengan karier cepatnya, langsung muncul di televisi dengan senyum penuh kemenangan. Ini bukti bahwa kekuasaan tanpa integritas akan runtuh, katanya. Sinta tahu ini bukan kebetulan. Tapi dia tak bisa membela diri tanpa membuka rahasia yang lebih besar. Rina duduk diam di kursi saksi, tangannya mengepal. Satu kata saja dari mulutnya bisa membongkar semuanya. Sinta menatap hakim dengan kepala tegak. Saya tidak bersalah, Yang Mulia. Suaranya mantap, tapi di dalam dadanya badai sedang mengamuk. Bagaimana bisa dia menjelaskan bahwa transfer-transfer itu adalah jebakan yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya? Dan bagaimana dia bisa melindungi Rina tanpa mengorbankan cinta mereka yang telah menjadi satu-satunya kekuatan di tengah dunia yang kejam ini? Sidang ditunda, tapi pertarungan baru saja dimulai. Malam itu, di sel tahanan sementara, Sinta menerima pesan singkat dari Rina, kita punya bukti. Tapi kita harus memilih, selamatkan kau atau selamatkan kita berdua. Pilihan itu terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke hati. Kembali ke 8 tahun lalu, ketika Sinta masih menjadi manajer proyek di Yayasan Harapan Indonesia. Jakarta saat itu sedang dilanda banjir besar, dan yayasan menjadi pusat bantuan. Rina datang sebagai konsultan hukum dari Irma Besar untuk memastikan semua dana disalurkan sesuai aturan. Pertemuan pertama mereka penuh ketegangan.
Sinta mengusulkan proyek sekolah darurat di kampung nelayan, tapi Rina langsung menunjukkan celah hukum yang bisa membuat donor mundur. Kau terlalu berani, Bu Sinta. Dunia ini bukan tempat untuk mimpi tanpa perhitungan, kata Rina dengan nada dingin. Sinta tersenyum tipis. Dan kau terlalu hati-hati, Bu Rina. Tanpa keberanian, kita tak akan pernah berubah. Malam itu, di sebuah warung sate di pinggir jalan Tamrin, mereka bertemu lagi secara tak sengaja. Obrolan bisnis berubah menjadi cerita pribadi. Rina menceritakan masa kecilnya di Yogyakarta, bagaimana dia harus berjuang sendirian karena ayahnya meninggal dini. Sinta berbagi tentang mimpi membangun yayasan yang benar-benar membantu orang miskin, bukan hanya alat politik. Lambat laun, pertemuan bisnis semakin sering, dan suatu malam di apartemen Sinta, tangan mereka bersentuhan lebih lama dari biasanya. Ciuman pertama terjadi begitu saja, penuh keraguan tapi tak terelakkan. Ini gila, bisik Rina. Tapi aku tak bisa berhenti. Hubungan mereka tumbuh dalam diam. Sinta naik pangkat berkat strategi cerdas Rina di belakang layar. Rina meninggalkan Irma lamanya dan menjadi penasihat hukum internal yayasan. Di depan orang lain, mereka tetap profesional, bahkan kadang saling kritik di rapat untuk menutupi. Tapi di balik pintu tertutup, dunia mereka hanya milik berdua. Sinta belajar bahwa ambisi tanpa cinta adalah kosong. Rina belajar bahwa cinta tanpa pengorbanan adalah lemah. Mereka sering berdebat tentang masa depan. Suatu hari kita harus keluar dari bayang-bayang ini, kata Sinta. Rina selalu menggeleng. Kau tahu risikonya. Satu skandal, dan kita kehilangan segalanya. Pak Bambang mulai muncul sebagai ancaman. Dia ingin posisi direktur, dan dia tahu Sinta adalah penghalang. Dia mulai menyebarkan rumor kecil tentang hubungan dekat antara Sinta dan Rina. Belum terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat Dewan Pengawas curiga. Sinta memutuskan untuk mempercepat rencana mereka. Perjalanan ke Singapura adalah pelarian sekaligus komitmen. Di sana, jauh dari mata Indonesia, mereka merasa bebas. Tapi pulang ke Jakarta, realita menghantam. Donasi mulai berkurang karena rumor, dan audit internal diminta oleh Pak Bambang sendiri. Sinta mulai melihat perubahan dalam diri Rina. Wanita itu semakin sering bekerja hingga larut, menyimpan dokumen rahasia di laptop pribadinya. Apa yang kau lakukan? Tanya Sinta suatu malam. Rina hanya tersenyum. Aku melindungi kita. Itulah awal dari bukti keuangan yang mereka simpan rapat. Transfer palsu yang dibuat Pak Bambang untuk menjebak Sinta sudah dicatat rapi oleh Rina. Tapi membongkarnya berarti mengakui hubungan mereka sebagai moti. Cinta dan ambisi bertabrakan semakin keras. Sinta harus memilih tetap diam dan kehilangan jabatan, atau melawan dan kehilangan Rina selamanya. Penjara tahanan sementara terasa seperti neraka bagi Sinta. Telepon dari keluarga datang bertubi-tubi. Ibunya menangis, bagaimana mungkin anakku korupsi? Kau selalu bilang yayasan itu untuk orang miskin. Sinta tak bisa menjelaskan. Media sudah menghakimi. Headline pagi itu, Direktur Yayasan Amal terlibat skandal lesbian dan korupsi. Entah bagaimana, oto mereka di Singapura bocor. Pak Bambang pasti di baliknya. Rina datang berkunjung dengan In khusus sebagai penasihat hukum. Di balik kaca pembatas, mata mereka bertemu. Kita harus gunakan bukti itu sekarang, bisik Sinta. Rina menggeleng pelan. Kalau kita buka sekarang, mereka akan bilang kau melakukannya demi aku. Motif pribadi. Kita kehilangan kredibilitas. Sinta merasa dunia runtuh. Rial mereka tak hanya Pak Bambang. Ada juga Ibu Dewi,
anggota dewan yang selama ini pura-pura mendukung Sinta tapi diam-diam ingin mengambil alih proyek besar di Papua. Mereka bersekongkol dengan cerdik. Lasbat ke rapat dewan 3 bulan lalu. Pak Bambang mengusulkan audit mendadak. Sinta menolak, tapi suara mayoritas menang. Malam itu, Rina menemukan ile palsu di serer yayasan. Transfer ke rekening Sinta sebenarnya dikirim dari rekening Pak Bambang melalui perusahaan boneka. Rina menyimpan salinannya di hard disk eksternal yang disembunyikan di rumah mereka di Puncak. Tapi membuka bukti itu berarti mengakui bahwa Rina telah mengakses data secara ilegal demi melindungi kekasihnya. Tekanan semakin berat. Keluarga Rina di Yogyakarta menelepon, meminta penjelasan. Kau bilang kau sibuk kerja, tapi sekarang nama kita tercoreng karena kau dekat dengan wanita itu. Rina harus berbohong, ini hanya rumor politik, Mal. Di dalam hati, dia tahu ini akhir dari kebohongan. Sinta mulai mempertimbangkan pilihan dingin, mengaku bersalah sebagian agar Rina selamat. Lepaskan aku, Rin. Kau masih bisa bangun karier. Rina menatapnya tajam. Kalau kau jatuh, aku ikut jatuh. Kita sudah janji. Investigasi polisi semakin dalam. Saksi-saksi palsu muncul, karyawan yayasan yang diancam Pak Bambang bersaksi melihat Sinta menghabiskan dana untuk liburan mewah. Sinta tahu ini jebakan yang sempurna. Setiap langkah maju membawa kerugian. Dia kehilangan kontrak dengan perusahaan besar, donor mundur, dan staf mulai resign. Tapi di balik itu semua, cinta mereka justru semakin kuat. Malam-malam di tahanan, Sinta hanya memikirkan Rina. Kita akan menang, katanya dalam doa hening. Sidang kedua dimulai dengan suasana lebih tegang. Jaksa menghadirkan bukti transfer yang tak terbantahkan. Sinta duduk diam, tapi otaknya berputar cepat. Rina sebagai saksi ahli dipanggil. Semua mata tertuju padanya. Apakah Anda tahu tentang rekening pribadi terdakwa? Tanya jaksa. Rina menjawab dengan suara mantap, saya tahu. Tapi ada yang lebih besar di balik ini. Ruangan gempar. Sinta merasa jantungnya hampir berhenti. Apakah Rina akan membongkar semuanya sekarang? Di luar sidang, Rina bertemu dengan Sinta secara rahasia di ruang tunggu. Aku sudah siapkan semuanya. Tapi kau harus percaya padaku. Mereka memutuskan strategi berisiko, Rina akan pura-pura menjadi saksi yang memihak jaksa dulu, untuk mendapatkan kepercayaan pengadilan. Sementara itu, bukti asli disimpan hingga momen terakhir. Keputusan ini dingin dan penuh perhitungan. Sinta harus menelan harga diri, melihat Rina seolah mengkhianatinya di depan publik. Ini satu-satunya cara agar bukti kita tak dianggap palsu, jelas Rina. Pak Bambang semakin percaya diri. Dia bahkan menelepon Sinta di tahanan, terima kasih sudah memberi jalan untukku naik. Kau dan pacarmu itu sudah selesai. Kata-kata itu seperti racun. Sinta memikirkan semua pengorbanan, keluarga yang menjauh, teman yang berpaling, dan mimpi yayasan yang hancur. Apakah cinta mereka layak dipertahankan dengan harga segini? Rina juga menderita. Dia kehilangan klien besar karena skandal, dan saudaranya di kampung mulai mempertanyakan orientasinya. Malam sebelum sidang ketiga, mereka bertemu lagi melalui pengacara. Rina menyerahkan salinan bukti terakhir, rekaman percakapan Pak Bambang dengan akuntan yang memalsukan data. Kita akan gunakan ini besok. Tapi setelah ini, kita mungkin tak bisa kembali ke kehidupan lama. Sinta mengangguk. Aku siap kehilangan segalanya, asal kau tetap di sisiku. Keputusan itu diambil dengan hati dingin. Mereka tahu, setelah pengungkapan, media akan memburu mereka selamanya. Tapi setidaknya, keadilan akan ditegakkan. Hari sidang penentuan tiba.
Ruangan penuh wartawan. Jaksa menyimpulkan dakwaan dengan penuh kemenangan. Pak Bambang duduk di belakang dengan senyum tipis. Saat giliran pembelaan, Rina berdiri. Suaranya tenang tapi tegas. Yang mulia, bukti yang diajukan jaksa memang benar. Tapi ada pelaku sebenarnya. Dia mengeluarkan hard disk dan dokumen asli. Layar proyektor menampilkan transfer dari rekening Pak Bambang ke rekening palsu Sinta. Rekaman suara diputar, Pak Bambang tertawa, setelah ini, direktur baru adalah aku. Dan skandal lesbian mereka akan menyelesaikan sisanya. Ruangan hening sejenak, lalu gempar. Hakim meminta ketertiban. Pak Bambang pucat pasi. Jaksa kebingungan. Rina melanjutkan, saya dan Sinta Wijaya memang memiliki hubungan khusus. Tapi itu bukan motif kejahatan. Justru karena cinta itu, saya melindungi bukti ini selama berbulan-bulan. Sinta menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Pengakuan itu keluar begitu saja, di depan semua orang. Media gila-gilaan mengambil Otto. Tapi bukti sudah terlalu kuat. Sidang ditunda untuk erikasi. Di luar, Rina dan Sinta bertemu sebentar. Kita sudah terbongkar, kata Rina pelan. Tapi kita bebas. Sinta memeluknya erat, tak peduli kamera. Kerugian sudah tak terhitung, yayasan kehilangan kepercayaan, karier mereka hancur, keluarga menolak. Tapi keadilan mulai berpihak. Polisi segera menangkap Pak Bambang. Vonis akhir dibacakan 2 minggu kemudian. Sinta dibebaskan sepenuhnya. Pak Bambang divonis 8 tahun penjara. Media menyebutnya pembalikan spektakuler. Tapi bagi Sinta dan Rina, kemenangan itu pahit. Mereka kehilangan segalanya, jabatan, rumah, bahkan teman-teman dekat. Yayasan Harapan Indonesia hampir bangkrut karena skandal. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor, mulai dari nol dengan membuka konsultan kecil. Cinta mereka tetap utuh, tapi dunia di sekitar berubah selamanya. Sinta sering duduk di teras, memandang langit Jakarta yang jauh. Apakah semua ini layak? Tanyanya pada Rina. Rina memegang tangannya. Cinta kita selamat. Itu sudah cukup. Tapi di dalam hati, mereka tahu ada luka yang tak akan sembuh. Ambisi telah mengajari mereka harga sebuah pengkhianatan, dan cinta telah mengajari mereka kekuatan bertahan. Apakah ambisi harus selalu mengorbankan cinta sejati, atau justru cinta yang harus dikorbankan demi ambisi di dunia yang kejam ini?